Halo, jumpa lagi di V Generation. Kali ini saya akan membahas tentang masalah yang biasanya terjadi di rumah tangga ya. Terutama biasanya hal ini sering menyerang eh, pernikahan yang sudah di atasnya umur 2-3 tahun, biasanya di atasnya 2-3 tahun itu seperti itu ya, paling enggak sudah punya baby atau gimana. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena beberapa hari ya, akhir-akhir ini banyak sering uh, ibu-ibu muda ya, juga ibu-ibu yang seumuran saya juga itu banyak curhat tentang masalah ini gitu. Jadi temanya adalah tentang haruskah aku bertahan demi anak ya, tapi dengan catatan di sini kita nggak ada kecocokan dengan pasangan kita atau suami kita ya, atau istri kita, seperti itu ya. Nah, jadi begini, uh, saya kalau menghadapi hal yang seperti ini, jadi misalkan saya dengan pasangan suami saya itu misalkan nggak cocok, ya kan? Nah, anak itu kan pasti tahu ya, biasanya kan ada yang deket salah satu, ya biasanya yang anak-anak tuh lebih deket yang tersakiti kan. Lihat-lihat anaknya lah ya, lihat-lihat anaknya. Kalau anaknya biasanya yang hatinya lemah lembut atau yang gimana, biasanya ikut yang tersakiti. Tapi kalau yang hatinya itu secuek pokoknya cuek cuek cuek, bukan cuek bukan perhatian, tapi kayak yang penting buat saya untung, itu ada ya, meskipun sudah kecil tapi mereka punya pemikiran seperti itu tuh ada. Jadi dia ikut yang menguntungkan. Nah, itu kita terlepas daripada itu ya. Intinya kalau kita punya masalah dengan suami kita ya, atau istri kita, itu paling enggak anak-anak itu, kalaupun kita bertengkar di luar terus kita di rumah baik-baik saja, tapi anak-anak itu tahu loh, percaya apa enggak ya, karena itu sudah saya alami. Nah, jadi kalau kebanyakan itu istri ini jadi korban. Jadi misalkan gini, sudah banyak istri itu istilahnya berkorban ya, istilahnya kayak semua masalah itu kadang istri itu nggak bisa ngomong ke suami juga bisa, karena apa? Suaminya sibuk terus di luar, yang istrinya sibuk terus di rumah. Pulang itu cuma sebentar aja, paling nggak sampai 12 jam sudah pergi lagi. Nah, ini komunikasinya kapan? Kalau misalkan pulangnya jam 7 malam apa jam 8 malam, itu masih mending. Kadang ada yang jam 9 10 malam, terus jam 4 pergi lagi, atau jam 5 pagi sudah pergi lagi. Nah, itu kapan ngomongnya? Lah, kalau katakanlah sudah nggak ada cocok, katakan ada cekcok hal lain lah ya toh. Nah, terus banyak yang waduh, tapi saya punya anak, saya harus gimana? Dan cewek biasanya kalau yang nggak punya pekerjaan ya, atau kalau nggak punya ekonomi, dia tuh lebih kayak takut sebetulnya. Dia tuh sudah kepingin istilahnya mau selesai lah ya, atau anak tuh dibawa, tapi dia takut untuk cerai atau pisah dari suami. Nah, itu ada juga yang berani. Kok saya pilih yang berani? Karena apa? Begini, anak itu nanti katakanlah kita diem-dieman, kita mendem terus ya, kita pertahankan terus pernikahan itu, pertahankan terus. Nah, anak itu lama-lama tahu gitu loh, tahu pasti oh bapaknya kok kayak gini ya, kalau misalkan lawannya ya kok ibunya kayak gini ya, itu pasti tahu. Nah, kalau katakanlah kita diem aja terus nanti besarnya itu kelihatan ibunya nggak bahagia ya, ini kalau ngomong diteruskan ya, si anak ini mau nggak mau nanti tetap nuntut bapaknya minta keadilan, biasanya seperti itu ya. Kenapa kok ibunya nggak diperlakukan dengan baik dan benar ya, itu. Jadi kalau menurut saya itu kan sama aja, cuma beda waktu, yang satu waktunya lama, yang satu waktunya cepat. Kalau saya mendingan yang cepat daripada yang lama. Karena apa? Kalau kita milih berlama-lama, yang berlama-lama istilahnya kita kita memutuskan untuk bertahan, nah wes gak cerai, yang laki wes terserah mau nikah lagi atau mau mendua atau mau apa, istilahnya cuma ya supaya statusnya anak ini jelas. Percuma. Kalau sekarang menurut saya percuma, karena nanti ini seperti
psikologinya tuh. Psikologinya anak ini jauh lebih nggak bisa nanti yang kalau waktu jangka lama ini lebih nggak bisa nerima, lebih baik jangka pendek. Karena apa? Dia sudah tahu langsung, kita langsung ngambil reaksi action bahwa kita itu mencintai diri kita. Ya toh, kayak misalkan saya tersakiti oleh suami saya, anak saya tahu yang tersakiti siapa, yang salah siapa. Nah, kalau sudah kayak gini, nah itu lebih baik ya anak-anak tahu terang ya gimana enaknya ya kita selesai ya sudah, nggak apa-apa, anak ya ikut kita kalau kita mampu. Makanya itu kebanyakan yang bertahan itu biasanya dari segi ekonomi juga, alasannya itu karena statusnya anak. Nggak apa-apa meskipun kita sudah buyar ya toh, statusnya anak tuh tetap bapaknya siapa kan di kakak tuh kan tulisan bapaknya siapa kan tetap masih ada, nggak mungkin nggak ada. Ya menurut saya lebih baik nggak apa-apa, kalian tetap aja kalau memang nggak cocok ya harus selesai begitu. Karena apa? Kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, gimana kita mau ngajari ke anak kita bahwa kapan bisa mencintai diri sendiri? Jelas-jelasan itu kita disakiti di depan anak, itu sudah pasti. Kalau kita mempertahankan terus ya, kalau dengan pilihan yang kita nggak ngambil jalan buyar bawa anak ya, terus ini maksudnya cerai bawa anak, kalau kita terusin terus sampai dia besar sampai 17 tahun 20 tahun gitu kita tetap bertahan, tapi hati kita tuh sudah sakit, wis istilahnya tuh sudah gak di pada tempatnya, itu buat apa? Justru yang makin lama ini justru makin tidak baik, menunjukkan bahwa kita itu tidak sayang pada diri kita sendiri, itu namanya menyiksa diri. Nah itu sangat tidak boleh ya, baik untuk psikologi anak, baik juga psikologi ceweknya atau orang tua perempuannya gitu ya, pokoknya istilah yang tersakiti lah, entah itu cewek atau cowok. Tapi kebanyakan itu yang curhat ke saya tuh cewek kebanyakan ya. Nah alasannya dua itu, kalau nggak statusnya anak ya sama ini yang perempuan nggak punya penghasilan. Makanya itu saya kan sudah ngomong dari awal kalau kalian lihat podcast saya yang lalu-lalu, makanya penting sekali perempuan itu bisa punya penghasilan. Katakanlah oke, waktu nikah kita kerja kantoran, setelah nikah kita nggak boleh kerja, tapi tetap harus kita menghasilkan uang dari rumah bagaimanapun caranya ya. Itu pentingnya adalah ya seperti ini, misalkan katakanlah kita di tengah jalan ya, terus tahu-tahu kok rupanya suami kita kok kayak gini perlakuannya, nggak sama dengan waktu janji-janji waktu awal-awal nikah dulu, sudah di luar jalur gitu. Nah sudah di luar jalur, kita tanyakan pada diri kita masih cocok apa enggak. Kalau enggak cocok ya sudah goodbye. Jangan mikiri oh nanti statusnya anak. Kalau statusnya anak itu percuma, yang penting tuh psikologinya anak. Jangan sampai kita ini terang-terangan disakiti diem aja. Itu sama aja dengan ngajari anak kalau kamu disakiti kamu tetap terima aja gitu loh, sama dengan seperti itu. Nah ini mengajarkan bahwa kalau kamu tersakiti lawanlah, seperti itu. Karena harus proteksi diri sendiri dan mencintai diri sendiri, seperti itu ya. Jadi kalau yang mau mengalami perpisahan atau yang mau istilahnya mengalami hubungan lain ya, seperti kayak saya tahunya itu kan hubungan itu kan banyak macam-macam ya, ada karmic, twin flame, ada soulmate ya. Nah kalau pas ketemunya kayak twin flame gitu, jadi pas waktu nikah tapi nah yang lakinya ini aneh-aneh, nggak cocok atau gimana pasangannya ya, dia tanya gitu loh. Nah ini gimana, lebih baik lepas sama enggak? Kalau misalkan yang pasangan sekarangnya yang resminya ini sudah tidak benar ya selesailah. Tapi kalau selama pasangan resminya ini masih baik-baik saja ya nggak masalah gitu loh. Kalau mau diterusin ya terserah ya, selama hati kita masih nggak tersakiti, it's okay gitu. Tapi kalau yang tersakiti ini yang tersakiti ini loh, saya nih ingin mengajarkan bahwa ibu-ibu kalau tersakiti atau bapak-bapak yang istilahnya kebalik, kan ada ya yang kebalik, yang perempuannya atau terlalu gimana, yang lakinya itu yang yang lebih drop itu biasanya kan kayak ketuker gitu. Nah itu sebaiknya ya harus mencintai diri sendiri. Itu merupakan contoh buat
anak nantinya. Seperti itu ya. Itu adalah pengalaman saya ya, kenapa saya share ini, karena saya nggak ingin banyak lagi korban-korban yang bertahan itu demi hal yang nggak jelas. Itu menurut saya hal yang nggak jelas. Seperti itu ya. Jadi kayak status apa itu kan sudah ada tulisannya, ada apa kan, ada akte lahir kalau itu ada bapaknya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau dibilang bertahannya seperti itu, buat saya itu menyiksa diri. Jadi daripada kita menyiksa diri, lebih baik kita selesaikan sudah, kita bawa anak kita yang sudah kasih pengertian bahwa kita begini-begini dengan bapaknya, nggak cocok begini dengan bapaknya. Kalau anaknya ngerti ya syukur ya toh, tapi kebanyakan anak-anak yang deket kita tuh pasti mengerti. Seperti itu ya. Oke guys, sekian dulu podcast dari saya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian, renungan. Bener nggak sih apa-apa kata saya ini? Kalau saya pilihannya seperti itu ya. Bagaimana dengan Anda? Terserah dengan Anda. Ini saya memberikan istilahnya pendapat saya, dan juga apa ya, supaya bisa menginspirasi kalian gitu loh, dalam mengambil keputusan tuh nggak gegabah gitu. Oke ya, sekian dulu podcast dari saya, semoga bermanfaat ya. See you lagi, bye bye.